What's up? Balik lagi Ulasan.id. Kali ini gue bakal build PC untuk pasukan kere-kere hore. Mau tahu gimana? Yuk, mari kita ulas. Sebelumnya thanks banget guys buat kalian yang nonton ulasan terus. Kemarin gue baca-baca komen di video build PC AMD. Build PC dong bang, harga 7-8 juta. Padahal gue kan bukan abang lo. Terus di video review GTX 1050 Ti. Ada juga yang minta review PC pakai GTX 1050 Ti. Terus ada lagi yang komen bangke banget. Dia minta request build PC harga 7-8 jutaan pakai VGA kenceng yang sekelas i5, terus bisa modding segala, ada LED-nya gitu. Tapi harga jangan lebih dari 8 juta. Lalu mikir aja dah, gimana sekelas i5 lagi? Oke guys, gua bakal ngejawab pertanyaan lu pasukan kere-kere hore. Karena kalau gua nggak ngasih tahu buat kalian build PC yang bener antara 7-8 juta, kasihan di kalian ya. Kadang kalau misalnya beli VGA yang kenceng, misalnya 1080, terus prosesor motherboard nggak kebeli, terus gimana kalian mainnya kan? Terus ada lagi beli pakai Core i7, pakai Core i7 kalian nggak bisa beli VGA-nya, kalian nggak bisa beli mobonya, salah juga kan? PC kalian nggak bisa hidup kan? Makanya di sini gua bakal ngasih tahu gimana build PC harga 7-8 juta yang bener. Mau tahu? Langsung aja yuk kita ulas spek-speknya. Oke, untuk spek pasukan kere-kere hore, gua pilih prosesornya FX 6300. Kenapa gua pilih FX 6300? Karena core-nya udah 6. Tuh, udah lewat dari i5, i5 cuma 4. Terus harganya cuma 1,3, lebih murah dari i3 kalau nggak salah. Terus bisa overclocking yang bisa memberikan kita performa lebih dengan secara gratis. Pasti ada yang komen kenapa gua nggak pilih pakai Core i3 atau Core i5. Nah, Core i5 atau Core i3 yang sekelas 1,3 itu kan nggak ada. Terus juga i3 yang harga murah-murah itu kan nggak bisa overclocking. Bisa overclocking pun bisanya di Z170. Dan harga mobonya kan pasti over budget banget kalau kita mau build PC antara 7-8 juta. Terus untuk mobo gua pilih ASRock 970 AG. Kenapa gua pilih ini? Karena gua pikir ASRock lumayan banget untuk fitur dan harganya. Mobo ini juga menggunakan chipset 970, berarti udah jelas ya mendukung overclocking. Dan bisa juga ngasih kita performance ekstra lagi. Mobo ini juga versinya udah versi baru ya guys, udah support USB 3.1. Untuk memori gua pilih VGen 4GB PC 12800. Tuh, pasti banyak yang protes kenapa pilih VGen, telanjang, bugil. Gua pilih VGen karena bisa di overclocking lumayan, terus untuk harganya juga lumayan murah. Karena DDR3 setahu gua yang murah-murahnya itu VGen. Nah, di sini juga gua bakal ngoverclock memori ini dan bakal ngasih tips juga buat kalian gimana cara menaikkan memori ini dengan baik. Tapi resiko ditanggung kalian ya guys. Untuk VGA, gua pilih Zotac GTX 1050 Ti. Nah, kenapa gua pilih Zotac? Karena Zotac yang paling murah di kelasnya. Di kelas GTX 1050 Ti. Harganya hanya sekitar 2.100.000 kalau nggak salah. Harganya 2.100.000. Untuk mengalahkan merek-merek lain, gue bisa mengoverclock VGA ini. Gue bisa nambahkan core clock dan memory clock. Dan sekarang juga masih ada limitasi overclocking, yaitu sebesar 1911 untuk core-nya dan untuk memorinya 2000. Semua GTX 1050 Ti dari sejauh video ini ditayangkan belum ada orang yang bisa melebihi overclocking lewat dari Core 1911. Untuk storage-nya gua di sini pakai SSD dan hard disk. Untuk SSD-nya gua pilih pakai Galaxy Gamer 120 GB
Untuk harddisknya gua pilih WDC 1 Tera Blue. Untuk harddisknya gua pikir udah cukup nyimpan video ikeh-ikeh kimochi. Dan PC ini gua nggak pakai DVD drive. Kenapa? Karena udah nggak zaman lah ya menurut gua. Kecuali kalian emang membutuhkan, berarti kalian harus lebihkan uang sekitar 200 sampai 300 ribu untuk beli DVD drive. PSU. Nah, PSU ini makanan perangkat-perangkat PC yang kita buat ini. Nah, untuk PSU di sini gua pilih Be Quiet Power 8 400 watt. Menurut gua power supply ini udah cocok banget dan udah pas banget untuk mensuplai daya PC yang gua rakit sekarang. Dan power supply ini juga udah bersertifikasi 80 plus. Dan katanya nomor 1 di Jerman. Di sini untuk HSF-nya gua nggak pakai HSF bawaan dari AMD. Gua di sini pakai HSF Cryoric H7. Kenapa gua pakai ini? Karena menurut gua HSF Cryoric H7 ini udah cukup untuk menopang overclocking CPU 4,3 atau 4,4 GHz. Terus untuk casingnya kalian udah lihat sendiri di sini. Gua pilih Cube Gaming Uxara. Kenapa gua pilih? Karena modis, elegan ya. Terus dapat fan 12 cm yang ada LED-nya warna merah. Terus side panelnya juga udah transparan dan side panel yang sebelahnya udah bisa support kabel manajemen. Dan juga casing ini udah support USB 3 guys. Udah ada satu untuk USB 3. Untuk memerindahnya gua ngasih Cube Gaming LED strip 30 cm warna hijau untuk memperindah casing kita ini. Nah, itu tadi spek PC yang kita build sekarang. Untuk harga dari total semuanya, harga untuk PC ini adalah 7.980.000. Hampir 8 juta tapi nggak sampai 8 juta, kembali 20.000. Untuk ngetes performance sintetiknya, di sini gua pakai software Cinebench R15, Geekbench 3, 3D Mark Firestrike, 3D Mark Firestrike Extreme, terus 3D Mark Team Spy. Nah, di situ 3D Mark-nya gua pakai yang resolusi 2K. Kenapa gua pakai yang 2K? Karena kita nggak mungkin tes 4K. Kenapa kita nggak mungkin tes 4K? Karena monitor 4K itu nggak mungkin kebeli untuk pasukan kere-kere hore. Karena itu menurut gua udah over budget parah. Yang ada kita bisa beli monitor 4K, tapi kita nggak bisa beli VGA. Sama aja bohong, nggak bisa hidup lagi PC kita. Ya nggak guys? Di gamenya di sini gua tes pakai game GTA 5 pastinya, Tomb Raider, Batman, Dota 2, Vulkan, terus CSGO. Sesuai janji, gue bakal ngasih tips OC buat kalian. Tapi dengan satu syarat ya guys, resiko ditanggung sendiri. Gue di sini ngasih saran dan kalian boleh ikutin, boleh enggak. Resiko tanggung sendiri. Mau tahu gimana? Langsung aja tipsnya. Pertama masuk BIOS, tekan tombol delete sebelum masuk ke Windows. Terus masuk ke bagian AC tweaker, rubah overclock mode ke manual. Terus AMD Turbo Core Technology enable, AMD Application Power Management disable. Terus multiplier voltage change ganti ke manual. Ubah bus frekuensi multiplier ke 21,5 atau ke 22. Gua di sini rubah ke 22. CPU frekuensi multiplier juga ke 22. CPU voltage buat ke 14. NB frekuensi multiplier rubah ke 3600. CPU NB voltage tetap 1,4. Terus untuk di memori rubah frekuensi menjadi 2133. Masuk ke DRAM timing control. DRAM timing control rubah ke manual. Terus timingnya kalian buat untuk TCL nya 11, TRCD 13, TRP 13, Teras 40, Command Red 1T,
TRC 45, TWR 14, TRFC 350, TRRD 5, TWTR 6, TRTP 6, TIVAU 28, TCWL 7. Terus balik lagi ke menu OC tweaker. RAM voltage-nya kalian rubah ke 1,7. Terus masuk ke menu advance CPU configuration. Kalian disable semua terkecuali secure virtual machine. Terus tekan F10, simpan settingan BIOS kalian, masuk ke Windows. Untuk VGA, install MSI Afterburner dan buka, terus tambahkan core clock 150 dan memori 500. Klik apply. Nah, sekarang semua udah teroverclock dari CPU, memori, dan VGA. Mau tahu PC ini mengeluarkan taringnya gimana? Langsung aja yuk lihat hasil tesnya. Nah, itu dia hasil benchmarknya. Menurut gua, PC yang gua rakit ini hasilnya berimbang banget guys. Nggak bottleneck CPU-nya, juga VGA-nya. Tapi, dalam artian nggak bottleneck, itu dalam resolusi Full HD ya guys. Jangan salah. Begitu juga memori dan SSD-nya. Pas booting, news banget. Kenceng. Pas main game juga guys, nggak patah-patah, nggak nge-lag. Mantep. Untuk di GTA gue juga settingannya rata kanan. Terus untuk di Tomb Raider juga gue settingannya very high. Tuh, kenceng nggak? Ngeri nggak tuh? Pokoknya PC ini nyaman banget dimainkan. Menurut gue bisa mainnya di 60 fps. Dan juga untuk game-game di e-sport kayak CSGO dan Dota 2, gue di sini mendapatkan lebih dari 60 fps. Berarti bisa dibilang PC ini udah cukup kenceng ya guys. Dengan harga 7-8 juta. Udah mantep banget buat kalian. Untuk kegiatan multitasking juga, PC ini udah mantep banget. Karena apa? Udah 6 core. Beda kayak i3 itu masih 2 core. Tapi hyper threading jadi 4 core. Untuk multitasking menurut gua efek 6300 udah lebih menang lah ya daripada Core i3 6100. Nah, gimana menurut kalian untuk PC pasukan Kere-Kere Hore ini? Komen di bawah ini. Kasih pendapat kalian untuk PC pasukan Kere-Kere Hore ini. Dan kalian juga bisa kasih saran untuk video ulasan berikutnya. Dan jangan lupa share ke sosmed kalian, like dan subscribe agar kalian jangan ketinggalan video ulasan berikutnya. Sekian dari gua Rodi, bye bye.